Dan aku janji aku nggak akan ngecewain kamu. Gue mau mengakhiri petualangan gue. Maksud lo? Jangan lupa disiram, boy. Dari siapa sih lu? Kenapa? Sketsa dan catatan. Yang ngajak ngomongnya siapa? Barang saya. Mas Bama harus minta maaf sama semua cewek-cewek yang pernah Mas Bama takutin. Brengsek. Slide 339, take 4. Baby. Kau pikir kamu doang yang punya perempuan? Bisa dapetin kamu. Iya, kamu pikir aku gemuk kan? Diem. Yang ngajak ngomong siapa? Lu diem. Emang lu siapa? Boleh saya pegang ya? Mangan sekarang. Itu cantik. Aduh. Kalau menurut aku filmnya cukup aneh gitu, walaupun filmnya berkesan gimana gitu ya, tapi di sini tidak ada sentuhan badan sedikit pun gitu ya antara saya dengan lawan main saya, karena memang itu konsepnya Teddy gitu. Are the one you make my days go fast. I miss you through all these years, through the years gone by. Tiara itu salah satu arsitek yang nanti kerja bareng sama Bama. Dan ternyata mereka berdua itu sudah pernah satu SD bareng lah dulu kan. Jadi ya cinta pertama gitu lah. Saya nulis skenario ini emang udah terbayang Tora sebelumnya. Jadi pas saya workshop sama dia, ngobrol di lapangan, itu kurang lebih dia udah tahu dia mau seperti apa, dan saya juga udah tahu apa yang dia mau, dan saya sama Tora punya kayak semacam bahasa sendiri gitu. Kita udah tahu apa yang dua-duanya kita mau. Jadi sense of humornya mungkin kebantu karena sense of humor saya sama Tora sama gitu. Mungkin dia jadi eksekusinya lebih gampang gitu pengarahannya. Suara lo ngomong. Iya ngomong. Jadi Bang Bula punya komplotan 3 orang. Jadi saya, Dede dan Alvin. Si Alvin dia memang kayak introspeksi, dia yang agak lebih rapi, saya yang lebih berantakan, kamar lebih berantakan. Tora agak lebih eksekutif juga. Aku telepon gak pernah diangkat. Aku ke rumah kamu, kamunya gak pernah ada. Punya apa sih kamu? Cinta gue sama Bama kalau di film karena karakter gue yang sangat sensitif dan apa ya, dibilang temperamen, terus agak-agak sedikit emosional. Jadi ya dia seperti itu karena mungkin dianya juga udah sayang dengan Bama, dia kangen dengan Bama. Itu perasaan. Konsep sinematografinya Arya di film ini adalah mau create setiap shot-shotnya sesuai dengan perkembangan karakternya Bama.
Jadi sebelum kita shoot aja contohnya, saya sama Arya bikin rigging buat ditempel di badan Tora untuk penekanannya dia pas pertama kali konflik dalam tubuhnya itu mulai di film ini. Jadi emang konsepnya Arya pada awalnya itu untuk menyesuaikan ke perkembangan si karakter ini dari awal sampai akhir film. Konsep rigging itu sebenarnya Teddy yang waktu itu bilang ke saya, kita bikin kayak video klipnya itu gimana ya? Mick Jagger sama Lenny Kravitz gimana ya? Oh iya, terus saya lihat di internet, waduh bagus, saya senang banget, tertarik, saya terus bikin daminya, bikin ya workshop lah istilahnya gitu, sama Bill saya workshop, ternyata paha saya sakit, ya terus mungkin akhirnya saya minta tolong Egom untuk bikin riggingan yang lebih enak dipakai dan memang pas buat kamera ini dan sesuai dengan gerakan apa yang dimauin oleh Teddy gitu. Hasilnya luar biasa dan saya udah cerita ke teman-teman ini hasilnya luar biasa untuk rigging yang itu. Dan aku janji aku nggak akan ngecewain kamu. Gue mau mengakhiri petualangan gue. Maksud lo? Jangan lupa disiram, boy. Dari siapa sih lu? Kenapa? Dan catatan. Yang ngajak ngomongnya siapa? Barang saya. Mas Bama harus minta maaf sama semua cewek-cewek yang pernah Mas Bama takutin. Gagal sama wanita gitu. Nah, pas kali-kalinya dapet pacar gitu kan, ternyata tetap cantik ya Brenda ya. Ya ternyata transseksual lah gitu ya. Itu udah pada kaget. Wow, Selamat Raharjo main di film ini. Oh my god. Saya nggak dibilangin. Jangan-jangan ada Hengky Sulaiman juga lagi di sini. Ada Hengky Sulaiman. Hengky Sulaiman main film ini juga. Mau nitip salam soal itu bapak saya sendiri. Yang ngajak ngomong siapa? Bisa buka semua celananya. Saya lihat sesuatu yang unik dalam film ini dan saya senang sekali bisa ikut di dalam film ini. Salah satu yang teringat oleh semua orang nantinya pasti adalah mengenai cinta pertama. Cinta pertama itu memang sesuatu yang aneh, yang ajaib, yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Om Hengky The Legend, saya pernah remake filmnya Om Hengky, Badai Pasti Berlalu. Karena jangan kalau saya sedang bicara. Ya. Saya ingin kalian berdua tidak menjadi rival dalam pitching ini. Kalian harus kerjasama dalam proyek ini. Cerita ini betul-betul kemasannya dan kemasan hiburan. Kadang-kadang kejujuran itu datang tak diundang tapi sebetulnya sulit untuk diucapkan. Ada tokoh yang absurd gitu, yang selalu jujur gitu ya. Siapa sih? Selalu jujur tentang apa yang kita mau, tapi kita selalu pandai juga membuat hal-hal yang lebih mungkin membuat orang lebih senang walaupun diri kita mungkin gak senang. Itu pesan yang saya lihat secara keseluruhan. Sebuah mimpi ya, karena tersebut mimpi karena kita biasa melihat beliau di layar kaca maupun layar perak gitu. Kita sering sekali melihat beliau, terus tiba-tiba bisa bermain bersama, itu ada sesuatu yang cukup menyenangkan. Dari awalnya emang saya sama partner saya Lani itu pengen sekali kerja sama MD, tapi belum tahu mau bawa cerita apa gitu ke sini gitu. Cuman kebetulan saya awalnya ketemu sama Pak Karen dulu. Saya kasih sebuah cerita dan kelihatannya Pak Karennya tertarik. Akhirnya saya diketemukan sama Pak Manoj. Terus akhirnya saya sampaikan cerita saya ke Pak Manoj. Terus kelihatannya Pak Manojnya juga ada respon yang positif gitu mengenai sinopsisnya. Dari situ sebenarnya udah ada sinopsis, tapi ada masukan-masukan juga yang datang dari Pak Manoj yang akhirnya saya mesti adjust dari sinopsisnya gitu untuk lebih
mungkin lebih audience friendly jadinya akhirnya. Saya lakukan perubahan itu, akhirnya langsung kita masuk ke tahap skenario, dan dari skenario pun itu juga saya juga banyak tukar pikiran dengan Pak Karen sama Pak Manoj gitu. Akhirnya jadilah sebuah cerita namanya Nama Kudik. Kamu kok udah gak nelfon aku lagi sih? Loh, ini kan aku nelfon. Tina itu sebenarnya cewek yang kebetulan dia sporty dan dia bisa bela diri. Jadi ya dia tipe cewek yang dia nggak take shit from guys aja gitu. Jadi begitu dia tahu Bama nyakitin dia marah banget gitu. Dia mencoba untuk balesnya gimana nih gitu, revenge. Karakter Agnes, dia itu cewek yang manja, dia punya sifat fobia kegemukan, jadi dia takut sekali gemuk, jadi dia sangat sangat memikirkan apa ya, harus makan apa nih, harus makan soalnya takut gemuk banget gitu. Saya no comment, pokoknya semua yang diceritain buat saya, tentang saya, apapun itu benar. Siapa sih? Jangan ganggu gua dulu. Jangan ganggu gua kuntilanak. Lu boleh di sini, tapi jangan ganggu gue. Sebenarnya sih bukan sekedar film tentang barang yang bisa ngomong atau apa. Ini sebenarnya it's a romantic comedy ya. Genre-nya tuh romantic comedy dengan message-nya sebenarnya bagus sekali, walaupun konteksnya memang mengarah ke sesuatu yang negatif, tapi enggak, sebenarnya ini message-nya bagus sekali, adalah you have to treat your partner right aja. Sebenarnya itu message-nya, intinya adalah itu gitu, mesti treat your partner right gitu. Jadi ini sebuah ingatan aja sih, peringatan aja untuk supaya kita saling menghargai pasangan kita. Jadi dasarnya komedi romantis ini adalah untuk kita bisa menghargai pasangan kita masing-masing aja. Dan jangan sia-siakan ya. Dan jangan sia-siakan pasangan kita, itu aja. Dan aku janji aku nggak akan ngecewain kamu. Gue mau mengakhiri petualangan gue. Maksud lo? Jangan lupa disiram, boy. Dari siapa sih lu? Kenapa? Yang ngajak ngomongnya siapa? Barang saya. Mas Bama harus minta maaf sama semua cewek-cewek yang pernah Mas Bama takutin. Pesannya ya istilahnya gini, cinta pertama. Siapa sih yang nggak pernah ngalamin cinta pertama? Siapa sih yang nggak mau cinta pertamanya? Itu very dalam, tapi seolah-olah standar, tapi dalam banget. Cinta pertama itu sangat dalam buat saya ya, karena semua orang pengen ngalamin cinta pertama, semua orang pengen cinta pertama itu jadi sejatinya, betul kan? Jadi kalau lihat konsep itu aja, kita lagi ngomong cinta, terus dibumbuin komedi, dibumbuin adalah unsur-unsur lain. Jadi kalau ngomong konsep pertama apa ya, cinta pertama. Saya selalu harap bahwa film yang kita buat, khususnya film ini, dapat tanggapan yang positif, dapat penonton ke bioskop ketawa, bukan senyum. Film ini sih harus ketawa. Dengerin. Apa benar dia bisa mendapatkan tiara? Cewek idaman. Sempat juga masuk surga. Ini akan sedikit inovatif ya, karena jenis komedi yang bisa dibilang nggak mungkin kejadian sama orang, tapi mungkin gitu untuk bisa dilakukan gitu. Impossible but doable istilahnya. Jadi kalau gue bilang sih ini segar, ini fresh. Film Indonesia belum ada gitu yang punya ide sesuatu, bisa ngomong sesuatu yang biasa ditutup-tutupin, nggak kelihatan. Ini berkomunikasi, lu bayangin kayak gimana. Tapi ini
ini sesuatu yang bisa dibilang breakthrough untuk film Indonesia. Jangan terlalu pakiu so ini bentur sana bentur sini, akhirnya nggak bisa apa-apa. Nah sekarang ini satu jenis komedi yang istilahnya komedi dewasa, komedi pinter, dimana kita harus menerjemahkan sesuatu yang ada di gambar gitu dengan bentuk celana bergerak-gerak. Kita tahu itu lagi ngomong, ya itulah kita harus memahami. Nggak ada jagur yang bisa ngomong, tapi di sini ada. Scene yang berantem sama Tora itu gue paling enjoy di situ. Ya seru aja sih, numpang-numpain minuman, makanan, dan Toranya lucu banget gitu. Pengen ketawa tapi nggak bisa, di situ aku harus marah-marah gitu. Tapi dalam hati aku ketawa ngakak banget. Karakter aku lebih banyak sialnya sama wanita. Terus dalam kehidupan realita juga pun seperti itu. Kayaknya ini kok ya pas Teddy tuh pas banget gitu ya. Jadi ya karakternya sama gitu sama gue gitu. Alvin ya Indra Bekti gitu. Mengapa kamu kecewakanku? Bukankah cinta itu saling percaya? Bukankah cinta itu setia? Setrika. Bagaimana? Bagus itu udah. Menggunakan kamera teknologi baru ini, high definition yang kayak gini nih. Pokoknya banyak belajar deh ini. Nanti kan mungkin di dunia film kita mungkin akan pakai ginian semua atau ya akan berkembang terus. Ya pokoknya terima kasih saya dikasih kesempatan untuk belajar di film ini. Aku nggak akan ngecewain kamu. Gue mau mengakhiri petualangan gue. Maksud lo? Jangan lupa disiram, boy. Dari siapa sih lu? Kenapa? Yang ngajak ngomongnya siapa? Barang saya. Mas Bama harus minta maaf sama semua cewek-cewek yang pernah Mas Bama pakai. Terberat. Tenang ya, tenang. Lokasi ini very crowd. Tingkat kesulitan tinggi, tolong udah ngajak waktu ini lokasi kayak gini, tidak ada orang kudu. Buat hari ini syuting paling berat dari seluruh yang kita pernah kerjain. Karena masalahnya di lokasi, di crowd controlnya ternyata ya susah. Daul tuh sudah dia cekek, sudah dia ini, tapi masih insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah kita berusaha toh. Iya. Sutradara semuda Teddy harus mencoba semua supaya nanti satu saat dia mendapatkan pilihannya. Dan jangan takut, dong terlalu muda untuk ini warna saya masih terlalu jauh. Kalau bisa dia gauli semua isme yang ada. Semua pendekatan, semua jenis yang ada, semua genre yang ada. Mas Teddy asik orangnya. Gua rasa awalnya dulu waktu pertama kali ketemu mungkin orangnya pendiam, nggak tahu ternyata metal juga ya gitu. Dan orangnya open juga gitu untuk waktu kita heading dan diskusi gitu, dia lebih open dan nggak terlalu ini, dan agak sedikit istilahnya masuk akal lah apa-apa inputannya dia. Dan
apa yang dia ingin lakuin, dan dia yang agak perfeksionis menurut saya sih. Maafkan ku harus pergi, ku tak suka dengan ini. Aku tak bodoh seperti kekasihmu yang lain. Di lubuk hatiku tersimpan ada rasa bimbang yang ingin ku ceritakan. Terkadang kau berhenti mencintaiku. Semuanya tertawa terus karena Toranya lucu, karena krunya juga semuanya lucu, semua pemainnya lucu. Mudah-mudahan filmnya jadinya lucu. Wah, asik banget sama Tora, keren banget. Gue udah kedua kali juga. Dan tetap dulu gue bawa becak, gue narik Tora. Sekarang taksi gue narik Tora. Gue nggak tahu kenapa. Seputar angkutan Tora, makanya gue bilang. Gue nggak ngerti deh, tapi mungkin jodohnya di sini kali ya. Ya tuh, kan lo sendiri kan kegilaannya. Dimanapun, sama siapapun, gitulah dia. Jadi udah cuek banget. Ya udah, karakternya di situ kayak gitu, nggak ada masalah. Tora adalah produk masa kini dan kalau dia hadir dan diterima oleh masyarakat, memang dia menjadi personifikasi dari situasi hari ini. Slamet Raharjo, Mas Slamet Raharjo itu dia sekarang udah lumayan bagusan ya, dia banyak belajar dari saya gitu dan terlalu berani. Serius lu? Oh, yang Pak Bama itu? Oh my god, itu Tora Sudiro. Gue dibilangin itu baru, aktor baru, pemain baru. Jadi gue coba bantu gitu kan, latihan gitu. Oh ternyata Tora Sudiro. Kurang ajar, nggak dibilangin gue. Wah asik banget. Sebagai pendatang, bukan pendatang baru, itu Tora Sudiro, gila lu. Wah itu asik banget. Dan aku janji aku nggak akan ngecewain kamu. Emang ada cewek di Jakarta yang cantik, yang belum pernah lu tikam, ha? Setuju. Gila. Kamu kok udah gak nelfon aku lagi sih? Jangan marah dong sayang. Kamu kan segalanya buat aku. Gue mau mengakhiri petualangan gue. Maksud lo? Tiara, saya juga datang buat meeting itu. Gue jatuh cinta sama Tiara. Kita lihat aja apakah si Rator mampu mendapatkan impiannya nih, si Tiara nih. Kita cinta sejati nih. Kita lihat. Jangan lupa disiram, boy. Dari siapa sih? Hah? Kayak ada yang ngajak ngomong saya. Tarik-tarik dong, Bang. Aku udah bawa beberapa sketsa dan catatan yang mungkin Yang ngajak ngomong siapa? Barang saya. Bama adalah seorang playboy cap kampak.